diskusi online pada hari ini dengan tema memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Dengan pematerinya ada Kak Aldri Merdiarsi, SKG. Beliau ini merupakan koordinator Komisi FSM KGI 2018-2020, Ketua BEM FKG UI 2018, dan pernah menangkan award beasiswa aktivis Nusantara batch 9. Di sini saya Nurul Ikrimah sebagai moderator nantinya akan membantu acara pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan dulu. Saya Nurul Ikrimah sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan adanya pembukaan, lalu ada penyampaian materi oleh Kak Aldri, lalu ada sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya nantinya silahkan untuk komentar di chat room dengan lalu ada door prize, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya saya akan membacakan teknis dan peraturan peserta ruang diskusi online pada hari ini. Yang pertama, link Zoom akan dibagikan 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan sudah masuk ke dalam room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai dan mengganti username Zoom sesuai dengan nomor absensi _ nama peserta yang tertera di daftar nama peserta. Lalu yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir pada link Google Form yang akan dibagikan panitia di akhir acara. Peserta yang mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengisi daftar hadir di akhir acara. Yang keempat, peserta diharapkan menyalakan kamera selama berjalannya acara. Yang kelima, selama pemaparan materi berlangsung, peserta wajib menonaktifkan suara atau gunakan fitur mute, kecuali jika diizinkan oleh moderator untuk berbicara. Yang keenam, untuk sesi tanya jawab, peserta yang akan bertanya dapat menuliskan F di kolom chat Zoom, kemudian menunggu moderator mempersilahkan bertanya. Yang ketujuh, dimohon peserta untuk aktif bertanya saat sesi diskusi atau tanya jawab. Dan yang kedelapan, akan ada door prize untuk peserta beruntung di akhir acara. Diharapkan peserta tidak meninggalkan room Zoom sampai acara selesai. Yang kesembilan, bagi peserta yang melanggar peraturan atau berbuat keributan, maka akan langsung dikeluarkan dari Zoom. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya izinkan saya untuk membacakan situ dari pematerinya terlebih dahulu. Saya izin share screen. Ya. Situ materi nama Aldiarti Merdiarsi yang saat ini beliau ini sedang koas di RSGM FKUI. Lahir di Sumeneb pada tanggal 23 Maret 1998. Riwayat pendidikannya yaitu saat ini di FKG UI, lalu SMA di SMA 70 Jakarta dan SMP di 48 Jakarta. Riwayat organisasinya yaitu Koordinator Komisi FSM KGI 2018-2020, Ketua BEM FKG UI 2018, lalu Wakil Kepala Departemen Kasat BEM FKG UI tahun 2017, dan Staf Biro Halo PBI FKG UI 2016 sampai 2017. Riwayat prestasinya, juara 3 Video Competition Overculum PSM KGI 2020, lalu Award Beasiswa Aktivis Nusantara batch 9 tahun 2019, lalu ada juara 3 Dental Olimpiade FKG USU 2019, Pahlawan Senyum Pepsodent BKGN 2019, dan aktivis pergerakan terbaik FKG UI Awards tahun 2018. Aldri ini interest juga terhadap dentistry and dental public health system and policy, lalu volunteering and social entrepreneur,
Law and Politics, Leadership and Team Management, dan Islamic Studies. Lalu untuk Volunteer and Community Service-nya pernah Social Project FKG UI di SD Kendari tahun 2015, Jambak Sos FKG UI Jawa Barat tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, dan Kersos FKG UI di NTT tahun 2018. Untuk informasi kontaknya, teleponnya di 083808096533, emailnya di aldriati.merdiarsi@ui.ac.id, Instagramnya di @aldriati, blognya ada almerdiarsi.tumblr.com, dan alamatnya di Kemandoran 7 nomor 9 Jakarta Selatan. Baik, terima kasih. Sekian untuk CV pematerinya. Mungkin dari Kak Aldri bisa mulai untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Semua ya. Walaupun mukanya nih kayaknya saya curiga ada yang belum mandi sih, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting hawa-hawanya hawa semangat nih, mentang-mentang hari Sabtu kan waktunya harusnya guler-guler, rebahan-rebahan, tapi tetap semangat nih untuk bisa ikutan diskusi pada hari ini ya. Saya mau bilang sekali lagi bahwa saya tuh di sini tuh kayak kurang pantas gitu kalau ngomong sebagai pembicara ya. Saya tuh pengen ngomong sebagai teman gitu, sebagai sesama pejuang, asik, sesama pejuang di jalan kemerdekaan inilah intinya. Asik nih belum mulai aja udah sosok puitis gitu ya. Gak apa-apa ya. Jadi saya izin share screen nih ya. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah. Oke, sip. Udah kelihatan. Jadi saya tuh senang gitu karena di hari ini gitu ya, saya ingin menyapa dulu buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih udah menyempatkan waktunya, udah menyempatkan hatinya dan dirinya, asik hatinya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman panitia yang udah sekreatif ini nih, tergerak ini untuk ngumpulin orang-orang untuk bisa sama-sama ngomongin tentang Indonesia gitu. Nah, dan nggak lupa ya, kita jangan lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah gitu, karena atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya lah kita bisa sama-sama bertatap muka walaupun lewat laptop ya atau lewat handphone ya pada hari ini kayak gitu. Dan selamat pagi semuanya, salam sehat, salam merdeka untuk teman-teman saya jombloan jomblowati ya, yang punya pacar nggak saya sapa soalnya kalian MT. Apalagi ini malam minggu gitu kan, malam minggu ini malam-malam kesedihan para jomblo, nggak apa-apa, kita saling menyemangati. Tapi jangan salah gitu teman-teman, kalau sebenarnya kalau kita ngomong merdeka ya, jomblo tuh makhluk paling merdeka semuka bumi gitu. Mereka kalau kemana-mana nggak perlu ngabarin gitu kan, kalau mau deket sama siapa aja bebas gitu kan. Coba kalian ini yang punya pacar, apa kalian yakin kalian tidak sedang dijajah gitu? Jadi itulah menurut saya arti kemerdekaan sesimpel itu. Dan hari ini kita ngomongin tentang sebuah merenung tentang refleksi 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Dan lebih menamparnya lagi ya, ini ngomongin tentang gimana sih gitu mahasiswa hari ini gitu di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Apalagi mahasiswa dalam hal ini adalah sebagai motor dari pergerakan bangsa, sebagai motor dari pengisi kemerdekaan kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau ngajakin dulu teman-teman untuk berdoa lagi. Hari ini kita ada di momen dimana kita sama-sama sedang berperang gitu ya, berperang dengan sebuah virus yang yang tidak terlihat oleh mata tapi sangat mematikan. Ada musik dong, ya Allah. Jadi pengen joget kan, tolong ya panitia dibantu. Saya takut kalau ada musik saya nggak hilaf gitu kan, jadi tolong. Jadi pengen ngajakin teman-teman berdoa karena hari ini udah 140-an ribu kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sangat sedih teman-teman. Dan lebih menyedihkannya lagi kenapa? Karena yang gugur adalah para pahlawan justru. Para pahlawan yang nggak lagi megang babu runcing, yang nggak lagi megang pistol, tapi mereka yang pakai seneli gitu. Sedih banget kan. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk berdoa semoga kita semua bisa bekerja sama, kita semua bisa bersatu dan melewati musibah ini bersama-sama, dan Indonesia ke depannya bisa jauh lebih baik dan kesehatan Indonesia bisa bangkit dari pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ngomongin tentang merdeka gitu ya, saya pengen ngajakin, mau nanya dulu teman-teman, kayak muka-mukanya muka-muka ada yang muka-muka masih muda, masih segar gitu kan, ada muka-muka pusing skripsi gitu kan. Kapan sih kayak yang udah lama banget nih, kapan sih terakhir kali kalian ikut upacara gitu?
kayak udah lama banget kayak SMA gitu nggak sih, atau maba-maba nggak sih biasanya suruh ikut 17-an ya kan, tapi corona juga kayak nggak bisa. Sekarang trennya lagi itu kan hormat di TV gitu kan, lagi 17-an kemarin gitu kan, kayak udah lama banget nih nggak ikut upacara gitu. Jadi saya mau ajakin teman-teman lagi untuk sama-sama nih asik menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu kecintaan kita bersama-sama yang dengan penuh bangga gitu ya. Kok belum muncul? Sabar. Emang suka semangat gitu laptopnya, maafin. Edisi kemerdekaan. Suka paling semangat gitu. Oke. Udah kelihatan ya sekarang ya? Kelihatan ya? Sip. Boleh, walaupun di mute boleh nyanyi gitu. Walaupun tiba-tiba emaknya kayak, ini ada apa ini anak gue nyanyi kemerdekaan. Gak apa-apa gitu ya. Ini bukti kecintaan kita gitu. Jadi semangat kita. Jadi belum apa-apa harus semangat gitu. Jadi kita harus nyanyi dulu. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangsa ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu bersama. Indonesia, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku, ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, cinta Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku, ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, duka Indonesia Raya. Oke, nah gimana udah kangen kan nih? Muka-mukanya udah kangen kan nyanyi lagu Indonesia Raya? Percaya nih saya nih. Udah lama banget nih kan, udah kebanyakan nyanyi yang lain-lain gitu kan, udah lama banget kita tuh kayak secara penuh gitu ya. Bener-bener nyanyi lagu Indonesia Raya udah lama gitu. Itulah kenapa saya tuh pengen sebenarnya ya, setiap ada kegiatan kemahasiswaan ya, entah itu baksos, entah itu acara diskusi, kenapa sih kita nggak biasain gitu untuk selalu buka dengan lagu Indonesia Raya, supaya di awal kita selalu ingat setiap acara yang kita buat itu salah satunya adalah sebuah bakti kita untuk negara gitu. Jadi mungkin ini sebagai masukan juga buat siapapun dimanapun, apalagi anak-anak mahasiswa gitu ya yang punya acara-acara BEM gitu, acara-acara senat gitu, acara-acara lembaga gitu kan, itu suatu akan menjadi suatu apa ya, tata cara yang hikmat, suatu yang simple tapi ngena gitu kalau kita selalu mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Asik. Nah, kenapa sih ngomongin mahasiswa, pemuda itu penting ya, teman-teman? Karena ini nih, yang selalu teman-teman pasti udah bosen mendengarkannya ya, tentang Indonesia yang akan memiliki bonus demografi. Dan bonus demografi ini bukan lagi entar gitu, bukan lagi nanti gitu, tapi udah di depan mata kita gitu. Masa bonus demografi ini dimulai tahun 2020. Yang mana hari ini banget nih, hari sekarang banget nih, bukan besok-besok lagi, tapi sekarang banget nih udah bermula, udah berjalan. Bagaimana Indonesia memiliki bonus demografi, yang mana artinya di tahun ke depan Indonesia itu akan punya angkatan usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan yang non produktif, atau yang dalam artian independennya, masyarakat independennya itu bahkan sampai 70% gitu. Yang mana artinya harusnya bisa produktif. Kalau misalnya 70% orang ini produktif, Indonesia bisa mencapai Indonesia emas, 100 tahun kebangkitan dan
juga kemerdekaan Indonesia bisa diisi dengan cantik, dengan apik, dengan cakep lah pokoknya. Kalau kita bisa memaksimalkan dari Indonesia bonus demografi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, percuma gitu kan. Ibarat kata, kita punya banyak nih sumber daya, kita punya banyak nih mobil, tapi nggak punya bensin, nggak jalan, ya percuma gitu kan. Jadi itulah kenapa kita harus bergerak, kita harus mencari sumber daya yang bisa menggerakkan semua mobil-mobil ini, supaya Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Di peringatan 1 abad kemerdekaan Indonesia. Asik. Dan kenapa sih harus mahasiswa gitu ya? Kan ada rentangnya kan jauh ya. Dari usia produktif itu dari 15 sampai 64 tahun. Kenapa sih harus mahasiswa gitu kan? Kan mahasiswa kan sedikit gitu kan umurnya. Bukan sedikit, maksudnya cepat mati. Maksudnya kan rentangnya dikit kan. Nggak ada kan yang kuliahnya lama kecuali kita FKG gitu kan. Paling 4 tahun. Kalau kita kan 6 tahun emang laut masih. Nah, kenapa sih mahasiswa gitu ya? Kenapa nggak pemuda yang lain gitu? Apa bedanya mahasiswa sama sekedar pemuda? Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin mahasiswa, pertama, mahasiswa itu kenapa mahasiswa yang harus bergerak? Kenapa? Karena kita tuh muda gitu. Secara fisik kita tuh kuat. Walaupun saya percaya nih muka-muka ini pasti ada aja yang jompo, tapi sebenarnya potensi fisik kita tuh kuat gitu. Potensi pikiran kita tuh seger gitu. Kalau katanya Bang Roma gitu ya, masa muda adalah masa yang berapi-api gitu. Nah, di kala api ini besar, bagaimana api ini bisa dimanfaatkan untuk suatu hal yang positif, suatu yang baik, dan salah satunya untuk menggerakkan kemerdekaan bangsa gitu. Itulah kenapa kita yang harus dipilih, kenapa mahasiswa yang harus bergerak, karena kita masih muda gitu. Mohon maaf, kalau yang udah tua-tua gerak aja susah kan. Bangun sedikit encok, tapi kalau kita kan, ya walaupun emang agak malas-malas suka rebahan, tapi sebenarnya kita potensinya kuat gitu. Secara fisik kita sangat prima gitu, harusnya. Ya itulah, jadi pemacu kalau misalnya kita mahasiswa, kita pemuda, ya harusnya kita menunjukkan fisik kita yang kuat gitu. Itulah kenapa pertama, harus mahasiswa, karena mahasiswa itu muda. Dari fisiknya kuat, dari pikirannya seger, dari semangatnya berapi-api. Yang kedua, karena kita punya kemampuan intelektual. Apa yang ngebedain mahasiswa dengan pemuda yang lain? Maaf banget, apa yang ngebedain mahasiswa dengan orang-orang lain, misalnya pemuda juga, tapi mereka nggak kuliah atau mereka nggak sekolah. Kemampuan intelektual kita harusnya jauh di atas mereka. Yang mana ya, harusnya kita lebih bisa berpikir, kita bisa lebih banyak tahu, kita bisa lebih menilai mana yang benar dan mana yang salah. Karena kita punya intelektual. Selama kalian mahasiswa, kalian punya intelektual, harusnya kalian mau bergerak. Gak ada alasan. Itulah kenapa kita yang mengisi kemerdekaan. Harus kita yang harus bacot gitu. Kita harus yang semangat gitu. Kenapa harus kita gitu? Karena bocil-bocil tuh belum dewasa gitu kan. Taunya TikTok doang. Sama ribut di Facebook gitu. Sama berantem karena Mobile Legends gitu. Kalau kita kan intelektual, kita udah matang ya, kita udah dewasa ya. Walaupun tetap ada aja sih yang berantem karena Mobile Legends gitu ya. Tapi ya itu, kita harusnya diharapkan kita punya kemampuan berpikir dan kemampuan memilah itu sudah jauh lebih matang daripada adik-adik kita. Dan yang ketiga, kenapa harus mahasiswa yang harus bergerak? Kenapa harus kita yang harus aktif di sini? Karena kita tuh idealis gitu. Akan beda teman-teman. Saya tuh ngobrol sama senior saya yang udah kerja ya. Beliau mantan ketua BEM juga. Bang, kok gini-gini bang? Jawabannya adalah, ntar lu juga ngerti. Udah, kalau udah kerja tuh lu gak bisa mikir gini lagi. Mumpung kita cuma mikirin kuliah doang, ini waktunya kita tuh bisa berpikir secara jernih gitu. Gak banyak kepentingan yang dalam pikiran kita gitu. Mumpung kita bisa mengatakan yang hitam adalah hitam dan yang putih adalah putih, ya itulah momentum kita untuk bisa bersuara. Kalau kita nanti udah kerja, akan ada banyak kepentingan mikirin bos, mikirin diri sendiri, mikirin nasib ke depannya. Tapi ketika kita mahasiswa, apa sih yang dipikirin kecuali sama kuliah ya gitu kan, sama nyari pasien gitu. Itulah adalah momentum karena kita masih bisa idealis. Kalian pasti juga udah sering dengar kalau misalnya idealisme adalah kemewahan terakhir, bla bla bla. Tapi itu benar teman-teman. Ntar lulus aja lo jadi disumpah jadi dokter gigi, habis itu lo udah susah untuk mikirin, lu akan susah untuk bilang yang putih adalah putih dan yang hitam adalah hitam, akan ada tercampur jadi abu-abu lah, gara-gara hal ini harus dipertimbangkan lah, karena kepentingan kantor lah misalnya dan sebagainya gitu. Kita nggak bisa seidealis itu ketika kita nanti bukan mahasiswa lagi. Itulah kenapa pentingnya kita memanfaatkan momentum kita bisa seidealis itu. Kita bisa kalau ada yang salah gitu.
Dan yang paling penting, kenapa harus mahasiswa adalah karena kesempatan. Kenapa kalau misalnya demo gitu dan lain-lain, itu yang utama itu adalah mahasiswa, karena pedagang-pedagang kecil mereka nggak sempat demo, mereka harus jualan. Petani-petani di sana, di kampung sana susah untuk demo karena mereka harus ke sawah gitu. Itulah kenapa harus kita gitu. Gabut kan lu semua, kalian punya kesempatan gitu. Itulah kesempatan gabut-gabut kalian itu dimanfaatkan untuk mengisi kemerdekaan, untuk menyuarakan yang benar, menyuarakan suara mereka yang tidak terdengar gitu. Dan kenapa mahasiswa itu punya kesempatan yang lebih besar? Coba bayangin teman-teman, untuk orang-orang misalnya sudah kerja, sudah menikah gitu, sudah punya keluarga, mereka kan lebih sulit karena mereka yang di pikiran mereka tuh udah banyak gitu. Harus nganterin istri, harus jemput anak. Di sini ada yang udah jemput istri? Oh, belum ya, kayak mukanya jomblo semua nih. Jadi ya itulah, kita punya kesempatan yang besar. Jadi jangan khawatir gitu. Mumpung masih belum banyak yang dipikirin, apalagi kalian juga jomblo-jomblo gitu kan. Itu adalah kesempatan kalian untuk tidak mencintai yang lain dulu, tapi mencintai Indonesia terlebih dahulu. Asik. Nah, kalau saya mau berkaca gitu ya. Gak cuma sekarang gitu, bahkan di zaman dulu pun yang usia-usia mahasiswa gitu tuh udah turun ke masyarakat, udah turun ke negara untuk langsung menyuarakan kemerdekaan gitu. Dan karena itu ya teman-teman, saya suka banget sama quotes-nya dari Spider-Man, asik. Karena kita punya privilege itu, kita punya power itu, kita pinter, sombong dikit. Karena kita mahasiswa gitu, harus kita pinter, kita berilmu, kita strong secara fisik gitu kan. Kita juga punya kemampuan psikis yang bagus karena kita semangat dan kita bisa mengelola emosi gitu kan. Walaupun emang sering banyak insecure dan overthinkingnya gitu kan. Tapi sebenarnya kita punya power yang besar gitu. Dengan power yang besar itu harusnya juga ada tanggung jawabnya. Juga ada amanahnya. Gitu. Karena kita adalah mahasiswa, kita punya banyak privilege ya berkata. Kita punya banyak privilege yang tadi saya sebutkan, kita muda dan lain-lainnya. Kita juga harus punya amanah yang harus kita naikkan dengan privilege yang kita punya. Dengan power yang kita miliki sekarang. Dan gak cuma quotes-nya ala-ala Spider-Man gitu ya. Mungkin teman-teman apalagi yang muslim juga gak juga familiar dengan sebuah hadis gitu yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam sebelum ditanya tentang 5 hal. Tentang untuk dia pakai untuk apa umurnya, dari mana ia dapatkan hartanya, dan untuk apa ia belanjakan hartanya, untuk apa ia gunakan masa mudanya, dan juga seberapa banyak ilmu yang mereka amalkan. Masa muda, teman-teman, bahkan masa muda itu disebut kenapa? Karena tanggung jawabnya itu besar. Karena kita punya banyak nikmat, maka nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Itulah kenapa kita tuh memang harus mempertanggungjawabkan masa muda kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang punya privilege bukan cuma muda tapi juga intelektual dan ilmu pengetahuan untuk banyak orang gitu, untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Asik. Jangan sampai kita kalah sama sosok yang satu ini. Ini udah asik banget gitu. Siapa sih yang nggak kenal ibu cantik yang di hadapan kita? Ini bukan saya ya, maksudnya yang di layar nih. Bukan saya. Oh, saya tahu saya cantik. Tapi yang ini yang sedang saya bicarakan gitu. Siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Beliau tuh bukan cuma mahasiswa doang, coy. Beliau bangsawan. Bayangin deh. Bangsawan. Mungkin kalian juga dapat dengar Door Disternis, Tochlich. Itu dalam bahasa Belanda, surat-surat yang ditulis sama ibunda cantik kita ini tentang apa sih? Beliau cantik, beliau bangsawan, beliau bisa kuliah gitu. Harusnya hidupnya ada banyak-banyak kan? Tapi kenapa dia tuh resah? Kenapa dia gelisah sampai dia tuh menulis surat-surat kepada teman-temannya gitu? Karena si bangsawan ini dia mikirin negaranya. Coba kita. Yang penting gue kuliah, aman, ya udahlah. Kita nggak mikirin banyak orang di luar sana yang nggak bisa kuliah karena nggak mampu. Kita nggak mikirin seberapa banyak anak-anak di luar sana yang putus sekolah karena pendidikannya nggak mumpuni. Tapi beliau beda. Kita berjarak 100 tahun lebih dari beliau, tapi pemikirannya jauh lebih maju daripada kita. Itulah sebuah refleksi bahwa
wah gila ya. Era Kartini tuh bisa merem loh, kayak bodo amat yang lain, penting gue sekolah gitu. Tapi enggak, dia mikirin, wah perempuan-perempuan yang lain gak bisa kayak saya. Perempuan-perempuan yang lain gak bisa sekolah kayak saya. Itu kan keresahan dia yang dia tulis. Dan dari semangatnya itu beliau udah gak ada hari ini, tapi semangatnya masih hidup sampai sekarang. Itulah kunci bahwa pemuda tuh harusnya kayak gini, teman-teman. Pemuda Indonesia tuh harusnya kayak gini. Jangan sampai kita kalah sama seorang ibunda cantik ini yang udah bergerak 100 tahun lebih dulu, bahkan lebih dari kita. Kita harus lebih bermodern, harus lebih sensitif sama isu sosial dengan keadaan lingkungan kita. Gitu. Bangsawan bukan, tapi egois, mohon maaf, ya kan? Apakah gak malu sama Raden Adeng Jeng Kartini gitu kan? Jadi tolong, ketika kalian ngelihat Kartini tuh bukan cuma 21 April gitu kan. Apa sih makna yang dia bawa gitu? Dan apa yang bisa kita refleksikan dalam kondisi kita sekarang gitu? Dan selanjutnya, kita lanjut ke tahun-tahun berikutnya. Teman-teman pasti nggak asing sama ini, beneran masih yang sekarang tadi kan kayak yaudah gitu kan era Kartini. Dia berpendidikan tapi nggak spesifik tentang perguruan tinggi. Ini udah spesifik banget nih. Tentang para pemuda yang kumpul-kumpul nongski di Batavia tanggal 20 Mei 1908. Yang dari nongkrong-nongkrongnya ini, mereka mikirin negara. Yang dari nongkrong-nongkrongnya ini, mereka mikirin gimana caranya Indonesia untuk bisa merdeka. Dengan cara melakukan persatuan. Pasti kalian gak asing dengan nama Budi Utomo. Dan lebih menampar lagi karena mereka adalah abang-abang kita, senior-senior kita, mahasiswa kedokteran. Mereka gak cuma mikirin OSCE doang sama CBT, sama skills lab, mikirin negara. Bayangin teman-teman. Padahal di momentum itu, mereka lagi sulit banget. Tapi bagaimana di keterdesakan mereka masih bisa memikirin negaranya, bangsanya. Karena mereka tahu, kalau mereka jadi dokter, tapi negaranya masih dijajah, buat apa? Buat apa kliniknya ramai oleh pasien, tapi negerinya porak-poranda oleh penjajahan? Mereka kan mikirnya ke situ. Sedangkan kita, mending gue jadi DRG, bodo amat. Tapi kita nggak mikirin bahwa banyak orang di luar sana yang bahkan jadi nggak mampu untuk berobat ke kita, karena mereka belum merdeka. Tapi Budi Utomo udah mikir sebegitunya. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan dari perhimpunan itu, semangatnya itu lanjut ke sebuah pergerakan yang ini juga momentum banget ya. Memorial juga sangat berkesan. 28 Oktober 1928, dari gerakan itu akhirnya dari Budi Utomo muncul tuh. Gerakan pemuda Sumatera, Bon Java, Bon Sumatera, dan lain-lainnya akhirnya bergabung untuk bagaimana si pemuda-pemuda yang tercecar ini nih di antara pulau-pulau, mereka bergabung jadi satu kekuatan. Yang sampai hari ini kita ingat dan kita merayakan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, teman-teman. Momentum banget untuk kemerdekaan Indonesia. Bukan sumpah lansia, bukan sumpah balita, sumpah pemuda, teman-teman. Itulah kenapa kita nih sebagai pemuda kita harus malu sama abang-abang kita, sama senior-senior kita, sama kakek-kakek kita. Kita gampang banget untuk bertemu, untuk bikin kongres gitu kan. Bahkan udah ada Zoom, udah ada Google Meet gitu. Gimana mereka dulu? Surat-suratan nyampainya sebulan, belum lagi dibalas, nyampainya berbulan-bulan. Tapi mereka punya semangat untuk persatuan. Karena mereka punya mimpi bersama, yaitu kemerdekaan. Sedangkan kita, mentang-mentang kita udah punya merdeka, ya udah gitu, berjalan masing-masing. Sangat disayangkan, teman-teman. Dan bagaimana Indonesia hari ini? Kalau mereka dulu musuhnya adalah penjajah, bagaimana dengan kita hari ini, teman-teman? Apakah kita sebenarnya emang udah merdeka atau sebenarnya kita masih dijajah sih? Saya selalu bertanya, apakah kita udah 75 tahun, 3/4 abad, kita udah benar merdeka atau sebenarnya gimana sih gitu? Mungkin teman-teman udah ngerasain merdeka. Mungkin teman-teman udah tenang, udah bisa merayakan pendidikan, udah bisa sekolah, bisa makan dengan enak, tidur dengan cukup, kuota internet lancar. Tapi gimana dengan mereka? 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Harusnya Papua termasuk di dalamnya, tapi bagaimana Papua hari ini? Kenapa kesannya Papua itu nggak merdeka daripada kita? Kenapa, teman-teman?
Harusnya ketika kita menyebut 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Papua juga termasuk di dalamnya. Tapi apa nyatanya hari ini? Papua seperti dijajah oleh bangsanya sendiri. Jadi apa yang salah? Kita harus melihat lagi. Kalau Indonesianya benar, kalau pemerintahnya itu adil dan makmur, kalau pemerataannya itu berjalan dengan sangat baik, mungkin nggak Papua meminta memisahkan diri? Gak mungkin, teman-teman. Tapi apa yang memaksa mereka merasa dijajah? Karena mereka tidak mendapatkan hak mereka. Kita di Pulau Jawa enak, kita di Pulau Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi masih enak. Tapi di sana, mereka belum mendapatkan hak mereka. Mereka belum merasakan arti dari kemerdekaan yang sebenarnya, teman-teman. Mereka masih dijajah, bahkan oleh bangsanya sendiri. Oleh negaranya sendiri, yang pakai bendera yang sama dengan mereka. Bukan itu lebih ironi? Dan bukan cuma itu, bahkan di kota-kota besar pun banyak mereka yang dijajah, yang digusur, proyek-proyek besar. Dan siapa yang nggak tahu tentang berita ini? Wah, Indonesia udah nggak jadi negara berkembang. Indonesia udah jadi negara maju. Apa karena kita udah merdeka, teman-teman? Enggak. Kenapa isu ini dibilang polemik? Indonesia negara maju. Ekonominya berkembang. Tapi teman-teman harus tahu apa yang ada di baliknya. 1% orang Indonesia menguasai 46% kekayaan tingkat nasional. Jadi yang merdeka tuh cuma segelintir orang di atas orang-orang lain yang berada di bawah kerak kemiskinan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan asing dengan istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, karena itulah yang terjadi gitu. Karena kemerdekaan hari ini hanyalah embel-embel, hanyalah sebuah seremonial yang nyatanya hanya dirasakan oleh sebagian saja rakyat Indonesia, tidak secara utuh. Dan kemiskinan terus meningkat, apalagi dengan adanya pandemi. Iya sih, nggak ada penjajah, tapi nggak bisa makan dan hidupnya melarat. Apa itu arti kemerdekaan? Menurut saya enggak, teman-teman. Makanya hari ini saya tuh selalu berpikir ulang, benar ya kita udah merdeka? Masa sih gitu? Karena rasanya nggak seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin sudah merdeka, tapi sebelum hakiki. Bahkan di tingkat pendidikan kita aja ya, 75 tahun kita kemerdekaan ya, sistem pendidikan kita masih peringkat 6 terbawah. Malu banget, coy. Padahal kita punya banyak mahasiswa yang setiap tahunnya hampir selalu ada aja yang turun KKN. Yang harusnya bisa memperbaiki satu aja hal di masyarakat, entah itu sistem pendidikan, entah itu mengajar baca tulis, entah itu sistem ekonomi sederhana. Ratusan kampus di Indonesia bahkan nggak mampu untuk membantu memperbaiki tingkat pendidikan kita. Jadi pendidikan kita udah merdeka belum sih? Kalau saya sih ragu. Dan sekali lagi, kemerdekaan dalam pendidikan itu belum menyeluruh. Masih dirasakan oleh mereka yang ada di kota-kota besar. Masih dirasakan oleh mereka yang ada di Jawa, masih dirasakan mereka di pulau-pulau besar. Tapi bagaimana di desa tertinggal? Mereka belum mendapatkan haknya. Mereka belum merdeka untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Dan harusnya mahasiswa itu mampu, teman-teman, menghadirkan solusi dari hal itu. Dan ini yang sangat membuat saya miris ya. Ini adalah sebuah kisah seorang tentang nenek-nenek ya, yang hanya berjarak sekian kilometer dari kampus saya di UI Depok. Beliau nggak bisa baca tulis, lalu beliau ditipu dengan suruh tanda tangan sama tetangganya untuk menjual rumahnya. Sedih banget, teman-teman. Bahkan hanya sekian kilometer dari kampus Universitas Indonesia, itu masih ada nenek-nenek yang buta huruf, sampai ditipu, dan dijajah oleh tetangganya sendiri. Saya malu. Membaca ini saya malu. Ya Allah, anak UI ngapain ya? Ke NTT, ngapain ya? Ke Kerawang, orang di Depoknya sendiri masih ada kasus kayak gini gitu. Dan di situ saya langsung berpikir kayak, kita tuh nggak usah memikirkan hal-hal yang cukup besar. Mulailah dengan hal terkecil yang ada di sekitar kita dulu. Jangan sampai justru hal-hal penting ini yang kita lewatkan sebagai mahasiswa. Jangan sampai di sekitar kampus teman-teman nih,
Masih banyak orang yang ditipu karena nggak bisa baca tulis. Padahal teman-teman bisa bantuin mereka, ajarin mereka baca. Itu sedih banget, teman-teman. Di bidang pendidikan, saya meragukan apakah kita sudah merdeka. Di bidang kesehatan, saya lebih meragukan lagi, sayangnya ya. Sayangnya gitu. Ya Allah, peringkat 117. Itu mendingan gak usah ikut lomba itu. Malu itu kalau menurut saya. Mendingan, ya Allah, WO World Katal aja itu, ya nggak usah ikut lomba 117 coy peringkatnya coy. Gimana negara kita mau maju kalau misalnya gizinya tuh kurang, kesehatannya tuh buruk. Sedih banget teman-teman. Saya tuh pernah ya, waktu itu ikut semacam bakti sosial gitu ke sebuah daerah pegunungan lah di daerah Bandung situ. Pegunungan Bandung gitu kan. Harusnya udaranya bagus dong. Bagus dong. Seger dong, saya kayak, oh ya Allah, ngeliatnya kayak, ya Allah, akhirnya kagak ada asap gitu kan, kagak ada motor-motor, saya seneng banget tuh. Tapi pas kita melakukan cek kesehatan, apa teman-teman? Sebagian besar anak-anaknya mengalami ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Lucu banget, di pegunungan yang udaranya seger, sehat, mantul mantap, ini anak-anak kenapa jadi pada sesek gini? Kenapa teman-teman? Karena orang tua mereka merokok di dalam rumah. Kenapa orang tuanya merokok di dalam rumah? Karena mahasiswa-mahasiswa kesehatan ya nggak bergerak ke sana dan edukasi. Karena kita terlalu sibuk sama urusan kita. Padahal kita punya ilmunya. Tapi karena kita tidak banyak turun ke jalan, banyak orang yang tidak tahu, yang harus ilmunya kita kasih tahu. Dan akhirnya kayak gitu. Ini sebagai tanggung jawab besar ya, sebagai mahasiswa-mahasiswa kesehatan. Dan ini nih malu banget, saya kayak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pas saya baca ini, pasti teman-teman juga pernah lihat nggak sih kayak iklan-iklannya gitu kan, atau di Instagram yang dikasih minyak terus keluar ulet gitu kan, kayak nggak tahu tuh uletnya juga dari mana gitu kan. Tapi masih laku, coy. Masih laku, kenapa? Karena mereka nggak tahu, karena mereka belum merdeka. Karena kita belum merdekakan mereka dari kebodohan tentang ketidaktahuan mereka tentang ilmu yang harusnya yang sebenarnya itu kayak gimana. Jadi jangan heran kalau misalnya tukang gigi itu masih banyak, karena kita tuh terlalu sibuk ngurusin pasien kita tanpa ngasih tahu, misalnya tanpa banyak ngasih tahu ke masyarakat kalau emang harus diobatin loh, dan berobat harus ke dokter gigi loh. Teman-teman tahu apa visi kedokteran gigi di Indonesia 2030? Udah pernah dengar kalau akan ada target Indonesia bebas karies 2030, teman-teman? Tinggal satu dekade lagi, 10 tahun dari sekarang. Itu harusnya Indonesia bebas karies untuk anak usia 12 tahun. Tapi sampai sekarang 97% anak usia 12 tahun masih sakit gigi. Apakah kita mampu mengubah 97% ke 0 selama 10 tahun? Itu jawabannya dari kita, teman. Ada di kalian. Ada di mahasiswanya. Dokter gigi nggak bisa. Mereka udah sibuk praktek. Mereka udah mikirin cuan sama cicilan rumah. Nah, kita nih. Kita yang bertanggung jawab sama hal itu. Sedih ya. Dan itulah kenapa saya harus menampar teman-teman nih. Kita punya target besar 2030 Indonesia bebas karies untuk anak usia 12 tahun, tapi hari ini 2020 angkanya masih 97%. Teman-teman harus mulai lagi. Kalau misalnya teman-teman bilang kita udah merdeka, salah teman-teman. Kita masih punya lawan dan musuh kita bersama, yaitu karies. Dan ini juga membuat saya, aduh ya Allah, iya sih Indonesia merdeka, tapi nggak merdeka-merdeka juga, coy. Kagak ada moralnya, cuy. Nggak ada adabnya. Degradasi moral, ya kira merdeka, tapi degradasi moral ya gimana ya? Itu kan ya, sedih banget gitu. Jadi secara moralitas, secara adab, kita tuh belum merdeka. Kita masih dijajah. Kita masih terbelakang. Bahkan mahasiswanya juga. Atau bahkan di saya sendiri gitu. Sedih gitu ketika kita merefleksikan bahwa ketika kita menyebut merdeka, apa iya kita benar merdeka, atau iya merdeka itu cuma pura-pura. Karena degradasi moral tuh terjadi di depan kita gitu. Secara moralitas kita masih sangat dijajah. Dan apa benar kita merdeka? Ketika banyak perempuan-perempuan yang ketakutan, merasa tidak aman karena ancaman kekerasan seksual. Karena anak-anak juga diancam oleh kekerasan
orang tua, kekerasan seksual. Dan bukan cuma ini teman-teman, tapi juga kejahatan musuh yang bernamanya bullying. Iya, kita udah merdeka, udah nggak dijajah oleh Jepang, Inggris, Belanda. Tapi kita justru dijajah dan dibully oleh bangsa kita sendiri, oleh teman kita sendiri, oleh saudara kita sendiri. Pun itu jauh lebih jahat, teman-teman. Bullying adalah salah satu bentuk penjajahan. Maka kalau teman-teman melakukan bullying, selamat teman-teman sudah berusaha menyaingi Belanda. Dan bahkan lebih jahat. Jadi untuk kalian yang kemarin-kemarin ngebully KKI makan 3 pentol sekaligus, tobat ya. Masih ada waktu. Bagaimana kita memerdekakan hal yang besar kalau kita tidak bisa memerdekakan manusianya dulu gitu kan. Ya. Kita harus bisa lah keluar dari moralitas-moralitas yang cupu, cemen, rendahan, kolonial. Kita harus jadi bangsa yang merdeka. Yang dimana setiap orang di dalamnya itu merasakan aman, merasakan bebas, dan tidak takut. Ya. Jangan ada lagi ya yang unlike atau unsubscribe KKI. Please. Unfollow aja cukup. Blok aja deh. Bercanda. Intinya gitulah. Hal-hal sesimpel itu adalah sebentuk bullying menurut saya, bentuk penjajahan menurut saya. Dan ini juga, ya Allah, saya tuh nge-copy gambarnya itu kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Ternyata ya Allah, adik-adik kita ya, terutama mungkin bahkan banyak juga mahasiswa gitu kan. Ini tingkahnya aneh-aneh aja gitu. Bayangin ya Allah, Jenderal Sudirman udah berdarah-darah di peperangan, giliran udah merdeka, orang-orangnya kayak gini. Apakah mereka tidak menangis di alam baka? Tolong teman-teman, ini adalah tugas kita bersama teman-teman. Kita harus nyontoin sama diri kita yang benar. Kita harus menjadi perwajahan yang benar. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan benar, teman-teman. Jangan ada lagi orang-orang muda yang punya energi, yang punya fisik yang kuat, yang punya intelektual, tapi malah dialihkan untuk hal-hal kayak gini. Itulah kita yang harus mahasiswa inilah, yang ngerti inilah, yang punya pemikiran ini, yang udah dewasa inilah yang harus menggerakkan adik-adik kita. Makanya teman-teman, benar apa kata Presiden pertama Soekarno, bahwa perjuangannya akan lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kita akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Bahkan bukan saudara sendiri, tapi kita melawan diri kita sendiri. Bahwa kemerdekaan kita hari ini, kita tuh bukan melawan penjajah, tapi melawan kemalasan, tapi melawan keraguan, tapi melawan kejahatan dalam diri kita sendiri, melawan ego, melawan apatisme di dalam diri kita, teman-teman. Itu jauh lebih sulit. Dan benar, bahwa perjuangannya Soekarno akan lebih mudah, karena yang dilawan itu adalah musuh yang jelas gitu. Tapi kita melawan bangsa kita sendiri, teman-teman. Kalau kenapa semua mahasiswa itu harus bergerak, karena musuh kita tuh sulit. Karena musuh kita tuh besar. Musuh kita itu nggak kelihatan. Ngomong-ngomong merdeka tuh apa sih? Dari tadi udah panjang lebar gitu ya. Merdeka tuh apa sih? Kalau misalnya merdeka ya, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka memiliki pengertian bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya. Dan berdiri sendiri. Dan untuk kita bisa mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka di 75 tahun yang katanya kemerdekaan ini, kita harus apa sih, teman-teman? Kita harus menunaikan amanat dan dari kemerdekaan itu sendiri. Ada yang ingat? Muka-mukanya ragu. Ya udah nggak apa-apa. Pasti teman-teman juga karena udah lupa, udah lama nggak upacara ya kan? Amanat kemerdekaan kita, teman-teman. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Makanya kalau kita mau jadi mahasiswa yang punya keinginan untuk melaksanakan kemerdekaan, maka ini harus kita lakukan, teman-teman. Adalah dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau kita perang antar suku, apa itu namanya melindungi segenap bangsa Indonesia? Kalau kita saling membuli antar suku, apa itu artinya melindungi segenap bangsa Indonesia? Enggak. Kalau kita fokus kepada diri kita aja dan mengabaikan orang-orang miskin, apa karena itu artinya adalah memajukan kesejahteraan umum? Enggak, teman-teman.
Apakah kalau kita hanya kita yang cerdas, hanya kita yang berilmu, lalu di luar sana banyak orang yang buta huruf dan banyak orang yang bahkan nggak bisa baca dan banyak orang yang nggak ngerti sesuatu ilmu yang kita punya. Apakah itu yang disebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman? Dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Ingat bahwa teman-teman juga melaksanakan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya untuk Indonesia sendiri, tapi juga untuk dunia gitu. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa gitu. Maka ada juga teman-teman saya protes, lu terlalu ngurusin Palestina lu, terlalu ngurusin ini lu, terlalu ngurusin ini gitu kan. Urusin aja Indonesia, salah gitu. Justru dengan kita memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa itu adalah bukti kalau kita justru semakin cinta sama Indonesia. Bukan justru kita malah nggak nasionalis gitu, itu salah gitu. Kalau kita mendukung misalnya kemerdekaan dan kita menolak penjajahan dan kemiskinan dan pemiskinan misalnya di Afrika, itu bukan karena kita nggak cinta sama Indonesia, justru karena kita cinta sama Indonesia, teman-teman. Kenapa yang jadi Indonesia yang mewujudkan bahwa kemerdekaannya ialah hak segala bangsa. Dan kalau kita baca sampai akhir ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu undang-undang dasar Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia, berdaulat rakyat, dengan berdasarkan kepada. Ada ingat berdasarkan kepada apa? Cluenya adalah Pancasila. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau jadi mahasiswa Pancasila, kalau teman-teman mau jadi mahasiswa yang nasionalis, adalah yang pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sayangnya kita lihat hari ini apa? Bahwa agama seakan dijadikan musuh bagi negara. Akan disayangkan, teman-teman. Padahal, menurut saya, menjadi soleh dan menjadi nasionalis adalah satu paket. Karena berbunyi di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketauhidan kalau dalam agama Islam. Atau ketuhanan yang Maha Esa dalam agama-agama yang lain. Karena ketika kalian takut sama Tuhan, kalian akan menjadi nasionalis. Ketika kalian takut sama Tuhan, kalian nggak akan korupsi karena kalian tahu itu dosa. Ketika kalian takut sama Tuhan, kalian akan berbuat baik kepada sesama dan menunjukkan sifat gotong royong. Itulah kenapa kalau kita mahasiswa mau jadi mahasiswa yang memerdekakan Indonesia, kita harus jadi mahasiswa yang mengutamakan ini dulu. Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita memanusiakan sesama manusia gitu. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dasar negara artinya adalah hal yang ingin kita capai sebagai suatu negara. Iya, Indonesia udah merdeka, udah nggak ada penjajah, tapi kita nggak beradab di atas penderitaan saudara-saudara kita di suatu daerah konflik. Kita diam aja ketika ada pembunuhan massal oleh aparat di daerah yang penuh pemberontakan. Maka kita belum menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman. Dan yang ketiga, tentang persatuan Indonesia. Kita pengen Indonesia yang bersatu. Jadi kita harus bersatu, teman-teman. Kita harus mewujudkan Indonesia yang sama-sama gitu. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam arti apa? Kebijaksanaan. Jadi apabila kita menjadi wakil dalam permusyawaratan itu, teman-teman jadi anak BEM, wakil dari anak-anak sivitas yang lain, harus jadi yang bijaksana. Hikmat dalam kebijaksanaan. Bijaksana. Kalau kita punya amanah, dan kita sebagai perwakilan, kita harus seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana cara kita mewujudkannya? Saya punya satu kata yang sangat ajaib. Cinta. Sarang. Kalau anak-anak K-pop pasti ngerti ini. Cinta, teman-teman. Kita bisa mewujudkan kemerdekaan, kita bisa mengisi kemerdekaan kalau kita udah punya cinta. Cinta tuh apa sih? Cinta tuh kita bangga nunjukin. Cinta tuh kita pengen menjaga. Cinta tuh kita sangat ekspresif. Cinta itu adalah bentuk nasionalisme. Suatu paham untuk mencintai bangsa dan negara.
Saya mau nunjukin sebuah video, teman-teman. Videonya belum ada. Kenapa teman-teman saya ngajakin teman-teman untuk mendengarkan atau melihat video tadi? Siapa di sini yang pernah nyanyi Indonesia Raya senangis itu? Ada? Nah, yang lain? Wah, Belum ada. Berarti tandanya kita belum berbuat banyak untuk Indonesia, teman-teman. Mereka yang nangis pas nyanyi Indonesia Raya karena mereka yang berjuang untuk Indonesia. Beda rasanya sama kalian nyanyi tadi di awal nih, kita nyanyi bersama-sama tadi, sama pas mereka nyanyi, teman-teman. Karena mereka beneran merasakan perjuangan dan mereka merasakan kecintaan kepada bangsanya gitu. Dan sebenarnya hal kecil ini bisa diasah gitu. Itu kenapa saya bilang setiap kita melakukan suatu gerakan mahasiswa, lakukan kegiatan-kegiatan mahasiswa, coba mulai dengan berdoa untuk negara kita. Coba mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika teman-teman lagi baksos di daerah terpencil, banyak masyarakat yang terbantu, habis itu teman-teman dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pasti feel-nya beda. Pasti rasanya beda. Tapi teman-teman, cinta itu bukan cuma bilang, aku cinta. Tapi cinta adalah suatu kesadaran yang mana kita mau mempertahankan sesuatu. Kita mau berjuang, bukan cuma di omongan doang, tapi dalam tindakan. Selain cinta, yang kedua adalah tentang moral dan integritas. Kenapa saya bilang ini penting? Kita bisa menjadi mahasiswa yang merdeka dan bisa memerdekakan Indonesia kalau kita punya moralitas yang baik. Kalau kita punya kejujuran yang bagus. Kalau kita punya prinsip yang tegas, teman-teman. Karena lihat negara kita rugi berapa banyak karena korupsi. Apakah orang itu bodoh? Enggak, mereka pintar, tapi mereka nggak punya moral. Mereka nggak punya integritas. Tapi mereka nggak punya kejujuran. Kita bisa merubah itu dengan ini. Dan karena teman-teman, ingat bahwa manusia akan banyak yang mati di tangan para dokter yang lulus karena curang. Rumah dan gedung akan banyak yang ambruk di tangan para arsitek yang lulus karena curang. Perusahaan akan banyak yang bangkrut di tangan para ekonom yang lulus karena curang. Agama hanya akan jadi jualan murahan di dalam ceramah para pidato tokoh agama yang lulus karena curang.
Keadilan akan hilang di tangan hakim yang lulus karena curang. Kebodohan dan kekasaran akan menjadi karakter anak bangsa yang lulus dari tangan para guru yang lulus karena curang. Dan tatanan bangsa akan rusak di tangan anggota legislatif yang lulus karena curang. Nah, kecurangan ini, teman-teman, ini adalah ujian terberat kita, teman-teman. Ujian terberat kita, gimana caranya kita mempertahankan moral dan integritas dan idealisme kita. Gimana caranya kita nggak tergoda kalau mau perpanjang SIM tuh pakai calo. Gimana caranya kita tuh nggak tergoda kalau misalnya beli tiket konser tuh pakai calo. Itu adalah bukti kalau kita cinta sama Indonesia. Bukan karena kita sosokan, tapi karena kita beneran cinta. Saya diketawain sama orang tua saya waktu saya bilang, Bun, aku mau bikin SIM, tapi aku nggak mau pakai calo. Teman-teman tahu apa responnya? Keluarga saya bilang, hahaha, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita udah terlalu pesimis, teman-teman. Makanya dengan teman-teman yang punya pikiran yang cerah, tercerahkan, punya ilmu, dan teman-teman cinta sama Indonesia, berjuang adalah caranya. Jujur adalah harga mati yang harus ditunaikan, teman-teman. Karena tanpa itu, sama aja kita sedang menjajah bangsa kita dengan kecurangan. Kita harus bisa merubah Indonesia dengan moral dan integritas. Dengan sesimpel kita sebagai mahasiswa jujur kepada orang tua kita, kepada dosen kita, kepada diri kita sendiri. Dan pastinya berkarya. Mahasiswa, tugas utamanya adalah belajar. Tapi selain belajar, untuk diri kita harus juga melakukan suatu karya untuk orang lain. Melakukan suatu pengabdian untuk orang lain. Ini adalah sebuah karya yang menurut saya lambang nasionalisme. Gojek itu bukan cuma sekedar bisnis, teman-teman. Gojek itu adalah usaha memerdekakan Indonesia. Memerdekakan Indonesia dari kemiskinan. Memerdekakan Indonesia dari kolonialisme, ojek pangkalan yang tidak sehat. Kalau kita melihat Gojek hanya sebagai bisnis, oh ya bisnis. Tapi ketika kita melihat Gojek sebagai sebuah perjuangan, akan beda rasanya, teman-teman. Dan karya itu nggak tentang sesuatu yang harus kaku, belajar, startup. Bisa kok kayak latih. Weird Genius itu adalah satu bukti mereka tuh nasionalisme banget. Mereka cinta sama Indonesia, makanya mereka pengen nunjukin kecintaan mereka lewat karya. Apalagi kita nih sebagai mahasiswa, dengan ilmu kita yang masing-masing ini, kita harusnya bisa melakukan suatu pengabdian sebagai bukti kita cinta kepada Indonesia dengan karya kita di bidang kita. Sesimpel teman-teman bikin pencerdasan, poster edukasi, itu udah suatu karya, teman-teman. Ketika diniatkan untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan selain karya, mahasiswa juga harus mempersiapkan diri. Saya lihat di sini muka-mukanya udah mulai lesu. Padahal kayak tadi semangat. Tapi di balik muka-muka lesu ini saya percaya gitu kan. Ini adalah wajah-wajah calon pemimpin bangsa Indonesia gitu. Mungkin di sini ada calon-calon bupati, calon Pak Camat, Pak RT, Bu RT. Pokoknya kita adalah calon pemimpin bangsa gitu, teman-teman. Kita harus mempersiapkan diri sekarang. Nggak mau, males. Itu sedihnya kita suka marah-marah ke DPR ya, ke gedung hijau ini kayak, oh kalian gak becus jadi anggota DPR, tapi kita sendiri nggak mau jadi DPR di masa depan. Apakah itu namanya bukan pecundang? Mahasiswa harus mempersiapkan diri, teman-teman. Kita capek kan sama anggota DPR yang nggak mewakili rakyat. Dari kita mahasiswa inilah kita harus menumbuhkan, gue harus siap-siap. Gue harus jadi Komisi 9 DPR. Gue harus bikin kesehatan Indonesia lebih baik. Gue harus siap-siap. Gue harus jadi presiden. Gue harus bikin kemerdekaan Indonesia itu dirasakan di setiap jengkal tanah Indonesia. Bahkan tanah Papua. Persiapan ini harus kita punya, teman-teman. Dari sekarang, dari mahasiswa. Kalau siapinnya dari entar, terlambat gitu. Mimpi itu harus dimulai sedini mungkin. Maka selamat datang para pemimpin Indonesia di masa depan. Asik. Pak RT, Bu RT, ya kan. Cocok nih, ada yang bisa nih kayak cocok nih Pak RT nih. Dan ini kita bagaimana kita menjalankan peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Turun ke jalan, teman-teman. Bukan cuma demo ya, turun ke jalan tuh bukan cuma demo.
Tapi bagaimana kalian tuh bergaul kepada masyarakat? Percuma lu punya ilmu, lu keren, tapi lu untuk diri lu sendiri gitu. Saya selalu kayak merasa biasa aja tuh sama misalnya kayak, iya nih ada teman, iya saya baru lulusan luar negeri, misalnya sebut saja LPDP gitu misalnya. Tapi udah balik ke negaranya dia nggak buat apa-apa gitu. Dia nggak bermanfaat untuk apa-apa. Dia tidak menurunkan angka kemiskinan, dia tidak membuka lapangan pekerjaan, dia tidak menurunkan angka buta huruf. Menurut saya percuma. Ilmu itu bukan tentang seberapa banyak, teman-teman, tapi tentang seberapa bermanfaat. Turun ke jalan tuh bukan cuma demo. Baksos turun ke jalan. KKN ada turun ke jalan. Diskusi dengan masyarakat, ngobrol, bikin sekolah rakyat, sekolah baca tulis gratis, itu udah turun ke jalan, teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita terus bergerak. Dan yang paling penting, yang menjadi ancaman kita adalah bagaimana kita menjaga persatuan kita, teman-teman. Indonesia tuh kuat kalau kita bersatu. Maka sebagai mahasiswa yang cinta Indonesia, kita harus bersatu, teman-teman. Nggak mau. Nih gue nih, jaket gue kuning. Nggak mau, jaket gue nih biru. Nggak mau, kerenan hijau. Udahlah. Biarlah itu menjadi simbol masing-masing, tapi bagaimana kita bersatu gitu. Teman-teman pasti tahulah ya quotes-quotes klasik tentang persatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, nggak deh. Bercerai kita runtuh gitu kan. Persatuan itu menjaga kita, teman-teman. Ingat apa yang membuat kerajaan Majapahit dan Maja-Maja yang lainnya, kerajaan-kerajaan lainnya itu runtuh? Karena kita tuh gampang diadu domba. Karena kita tuh nggak bersatu, karena kita tuh bergerak sendiri-sendiri. Kenapa Indonesia sampai sekarang indeks sakit giginya itu 97% untuk anak-anak? Karena kita bergeraknya sendiri-sendiri, kita nggak bergerak sama-sama. Karena itu butuh persatuan. Jangan gampang dipecah belah oleh hal perbedaan, teman-teman. Jadi waktunya kita tuh bersatu antara para K-popers dan juga para wibu, para pemakan bukur diaduk dan tidak diaduk, para pendukung Persija dan pendukung Persib dan teman-temannya. Ini udah waktunya kita bersatu, teman-teman. Udah nggak level lagi kita untuk bercerai-berai, karena itu gampang banget kemerdekaan kita diusik. Dan teman-teman, saya suka banget sama kata-katanya Gus Dur. Beliau bilang bahwa bahkan agama sebagai poin utama aja yang melandasi hidup kita, nggak melarang adanya perpecahan, nggak melarang adanya perbedaan, tapi yang dilarang adalah perpecahan. Terus kenapa kita harus bersatu? Dan teman-teman, maka ketika saya bilang ketika kita membicarakan Indonesia sudah merdeka hampir 3/4 abad, apakah kita sudah benar-benar merdeka, teman-teman? Karena yang kita lihat hari ini adalah banyak orang yang memajang bendera merah putih, tapi hatinya tidak untuk Indonesia. Banyak orang yang mengaku cinta, tapi menutupi kewajibannya. Banyak yang teriak soal nasionalisme, tapi sikapnya apatis. Negara ini ya merdeka dari penjajahan. Kita nggak lihat lagi Belanda, kita nggak lihat lagi Inggris, kita nggak lihat lagi Jepang. Tapi justru penjajahnya adalah diri kita sendiri, adalah bangsa kita sendiri. Iya, Indonesia udah nggak lagi sih dijajah. Iya sih, Indonesia merdeka, tapi tidak dari korupsi, tidak dari kemiskinan, dan tidak dari kesemrautan. Maka saya melihat bahwa oke, negara kita merdeka, Indonesia tuh merdeka, tapi bangsanya sakit. Dan apalagi kita sebagai sejatinya seorang calon dokter ya teman-teman, ini sudah waktunya kita untuk menyembuhkan Indonesia. Gimana caranya? Ada di dalam lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama, teman-teman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Siapa yang disuruh bangun? Kita! Kita yang kebanyakan tidur ini, kita yang kebanyakan rebahan ini, yang kebanyakan main TikTok ini. Udah waktunya kita bangun. Badan kita untuk bergerak dan jiwa kita untuk merasakan kepekaan. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk memaknai lagi, untuk mengartikan lagi tentang komitmen juang kita. Komitmen juang kita dalam bait-bait pendek yang sebenarnya teman-teman pasti hafal. Tapi banyak di antara kita yang tidak benar-benar memaknainya.
Maka setelah teman-teman tadi sadar kalau Indonesia banyak masalah, sadar kalau Indonesia itu belum benar-benar merdeka, menjuang ini menjadi tamparan buat kita, buat semangat kita, bahwa kita akan terus berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami berjanji, berbakti, mengabdi ke jiwa dan raga teman. Ini jadi komitmen kita. Sebagai pemuda, apalagi mahasiswa kan, karena kita bukan cuma pemuda ya, tapi kita mahasiswa, pemuda dengan intelektual dan banyak sekali power, kita harus bisa menuntaskan komitmen juang kita dalam lagu Bagimu Negeri. Ya, mohon maaf walaupun suara saya nggak mirip Raisa ya, tapi mirip Isyana lah. Kalau tadi mereka punya Sumpah Pemuda tahun 1928, kita punya Sumpah Mahasiswa Indonesia. Mungkin teman-teman boleh dibuka mic-nya. Kita sama-sama suarain Sumpah kita, Sumpah Mahasiswa Indonesia. Mungkin kita bisa bareng-bareng ya. Mungkin teman-teman bisa ikutin saya. Di-unmute ya. Mahasiswa Indonesia bersumpah di tanah air satu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Bangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu. Bahasa tanpa bahasa tanpa kebohongan. Itu adalah sebuah sumpah yang tadi sudah teman-teman juga ucapkan, yang sudah sama-sama kita ucapkan. Dan dari situ ada tinggal bagaimana kita bisa menuntaskan sumpah kita yang telah kita sebutkan tadi. Tentang sumpah kita, sumpah mahasiswa Indonesia, teman-teman. Teman-teman sadar bahwa kita itu hanya perlu bergerak, teman-teman. Kita sadar bahwa Indonesia itu belum merdeka dalam arti yang hakiki. Dan teman-teman punya kemampuan, punya power, punya tenaga untuk melaksanakan itu. Di waktunya untuk kita menunaikan janji kemerdekaan, komitmen juang kita, dan sumpah mahasiswa Indonesia kita, teman-teman. Dan saya ingin menutup dengan sebuah prinsip saya. Bagi saya, teman-teman, penjajahan itu ibarat kata kegelapan. Dan kemerdekaan itu sebagai lampunya. Kita sudah punya nih lampunya nih untuk terbebas dari penjajahan. Tapi lampunya mati. Dan maka dari itu, hari ini sudah waktunya kita sebagai mahasiswa untuk menghidupkannya. Untuk menghidupkan kemerdekaan yang masih mati tadi. Agar kita bisa terlepas dari masalah penjajahan. Yang hari ini penjajahnya adalah bangsa kita sendiri, teman-teman. Mungkin itu dari saya. Sambil menutup, mungkin habis ini bisa saya kembalikan ke moderator. Saya ada sebuah video lagu nasional yang menurut saya suka banget. Yang saya juga baru tahu ini lagunya sebenarnya waktu kuliah sih. Tapi saya suka banget. Saya pengen teman-teman juga dengerin. Karena saya cinta sama Indonesia. Karena saya juga cinta sama lagu ini. Dan saya juga sangat ingin memaknai arti dari lagu ini. Dan lebih sebenarnya karena saya aus sih. Ya udah, selamat mendengarkan.
Baik, Oke, terima kasih Kak Audrey. Materinya sangat menarik sekali ya teman-teman semua. Selanjutnya saya tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan ke kolom chat. Nanti kemudian dari Kak Audrey-nya bakalan bertanya. Silahkan peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan ke kolom chat ya. Sambil menunggu, bisa absen peserta yang sudah dibagikan, ada linknya, silahkan di kolom chat sudah ada. Bisa langsung mengisi absennya dulu. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya pada pematerinya? Kak Aldri, monggo. Nanti ada hadiah menarik untuk penanya terbaik juga. Jangan malu-malu ya. Iya, apa ya? Semangat. Kalau nanya tuh kayak lebih
bebannya berat banget ya saya kayak bener-bener menjawab. Jadi bagaimana kalau kita berdiskusi saja? Teman-teman punya kepikiran suatu masalah di negara ini dan mungkin teman-teman mau cerita sharing gitu loh, apa kayak menurut saya ini loh, menurut saya Indonesia belum merdeka, kenapa? Menurut saya Indonesia udah merdeka, kenapa? Jadi mungkin justru lebih ke sharing aja, diskusi gimana cara ini. Mungkin kita udah bertemu nih, saya udah melihat kita di sini udah ber-82 orang hari ini udah ngomongin tentang kemerdekaan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Asik. Tuh. Mungkin kalau udah isi absen, saya mau kepo nih sebenarnya sama jawaban, sama makna kemerdekaan teman-teman. Mungkin bisa izin ya, panitia, mungkin boleh diisi juga ini, habis udah isi absensi boleh isi ini. Mungkin request juga, mungkin untuk apa namanya, door prize ini mungkin bisa diambil dari sini aja. Saya pengen tanya sebenarnya, apa sih makna kemerdekaan bagi orang-orang? Mungkin yang punya jawaban menarik mungkin bisa jadi door prize-nya ya. Gitu teman-teman. Jadi sebelum kita memerdekakan bangsa dan negara, pastikan kita menjadi pribadi yang merdeka dulu. Dan saya bilang, dan saya bersyukur banget karena hari ini saya merasakan kemerdekaan saya gitu. Gak banyak perempuan Indonesia di luar sana yang bisa semerdeka saya, yang bisa punya momentum seperti saya untuk ngomong tentang kemerdekaan. Sedikit loh teman-teman, perempuan yang punya kesempatan untuk ngomong tentang Indonesia, tentang merdeka. Ini paling perempuan tuh pasti dikasih tentang materi-materi keluarga, materi-materi tentang budi pekerti gitu kan, materi tentang kesehatan. Tapi jarang ada perempuan yang bisa ngomongin tentang kemerdekaan, tentang nasionalisme, tentang pergerakan. Dan saya merasakan kemerdekaan itu bagi saya. Dan saya berharap kedepannya makin banyak perempuan-perempuan, terutama mahasiswa FKG ya, apalagi mahasiswa FKG nih, untuk bisa lebih bersuara, untuk lebih bisa memerdekakan dirinya, memerdekakan suaranya, memerdekakan pikirannya gitu. Karena banyak sekali, saya percaya banyak sekali orang-orang yang kritis di hadapan saya, banyak sekali orang-orang yang punya ide yang bagus untuk Indonesia di hadapan saya. Tapi tinggal bagaimana kalian tuh punya suatu ekosistem yang bagus untuk bisa menuangkan ide tadi menjadi realita. Itu masalahnya. Mungkin banyak juga orang-orang yang sebenarnya cinta Indonesia tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Sesimpel sebenarnya dengan kita menjaga diri kita, teman-teman, kita sedang menjaga Indonesia kok. Kayak tadi kita jujur, kita menjaga diri kita kan, kita sebenarnya menjaga Indonesia juga. Dan musuh kita itu sangat berat karena kita melawan musuh tak kasat mata, kita melawan korupsi, kita melawan kolusi dan nepotisme, melawan sistem yang disebut dengan sistem orang dalam yang sangat menjajah mereka yang nggak punya privilege, teman-teman. Jadi dari sesimpel hal itu teman-teman bisa melakukan sesuatu untuk negara kita, untuk lingkungan kita terkecil terlebih dahulu. Gitu. Kak Aldri, ini ada yang mau bertanya dari Jaki Maba FKG. Mungkin Mas Jaki bisa bertanya. Silahkan langsung di-unmute. Oke, terima kasih. Ayo. Ini aja sih, mau sharing sekaligus tanya ke mbaknya juga sih. Ini kan saya juga tadi, mohon maaf ya telat ya datangnya. Ini, jadi saya itu ada ini mbak, 2 golongan teman ya. Golongan pertama itu dia yang optimis Indonesia itu bisa maju sesuai tagline kemerdekaan kita. Kemudian ada golongan kedua yaitu dia yang pesimistis Indonesia tuh bisa maju dalam waktu dekat. Pesimistis karena melihat misal kayak kita tuh masih sering berantem sama sesama warga Indonesia, kemudian indeks korupsi kita yang juga semakin tinggi, kemudian penegakan hukum di Indonesia yang masih buruk dikatakan seperti itu. Nah, mungkin saya mau tanya ke pendapat dari mbaknya sih, kira-kira gimana sih cara kita menyadarkan orang-orang yang pesimistis kalau Indonesia itu masih bisa maju gitu. Kalau dari saya ya mbak, itu kalau dari saya sih ini biasanya kalau ngomong-ngomong ke orang-orang seperti itu kalau gimana kalau misal kita itu mulai dari diri kita sendiri gitu, nggak usah kita nunggu orang lain. Misal kalau kita pesimistis kalau korupsi Indonesia itu bisa turun, gimana kalau sambil kita nunggu dari orang lain itu nggak korupsi, tapi kita juga harus mulai dari diri kita itu, kita nggak usah kita korupsi waktu, korupsi uang dan sebagainya.
kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita berharap ke orang lain juga ikut misal nggak korupsi gitu. Kalau menurut mbaknya itu kira-kira gimana kita menghadapi orang-orang yang pesimistis kalau Indonesia itu bisa maju? Karena saya ada nih 2 golongan orang seperti itu. Mungkin itu aja sih. Ya, ini menarik banget sih. Mungkin bisa langsung pendapatnya Mas Zaki, Mas ya, Mas Zaki sama BFKG. Mukanya masih segar nih, belum banyak kan OSCE, tenang, nanti akan banyak kerutan-kerutan di wajahnya. Oke, kalau Mas Zaki ini menarik banget ya, dia bilang kalau misalnya dia tuh bingung gitu, gimana caranya menghadapi teman-temannya yang pesimis. Tapi Assalamualaikum Mas Zaki, salam kenal, saya Aldri, saya manusia paling pesimis tentang Indonesia. Saya orang paling pesimis. Justru kalau kalian lihat saya optimis, teman-teman mungkin clear gitu, karena sebenarnya saya adalah orang yang justru pesimis banget sama Indonesia. Saya paling pesimis. Emang masih ada pejabat hari ini kagak korupsi? Saya pasti kayak gitu. Saya selalu mikir kayak, ya Allah. Tapi apa akhirnya membuat saya pribadi, wah kita nggak bisa nih kayak gini terus. Karena justru karena kalau menurut saya, justru dari karena saya pesimistik itu, saya berusaha untuk meluangkan, untuk menepis kepesimistikan saya itu. Justru karena saya tahu, karena saya mikirnya seuzon terus, wah Indonesia korupsi. Saya tuh bikin, kalau misalnya saya sesimpel, saya selalu mengingatkan teman-teman saya selalu sesimpel membuat suatu sistem di BEM gimana supaya nggak ada celah orang tuh bisa korupsi gitu. Justru karena saya pesimis gitu. Jadi bagaimana mentransformasi pesimistik itu, ketakutan itu, kepasrahan itu, keputusasaan itu dengan suatu usaha gitu. Dan bagaimana caranya dengan momentum sih sebenarnya. Misalnya, Indonesia kagak mungkin tuh menang timnas sepak bola kita aja kerjaannya di korupsi dulu mulu sama PSSI gitu kan. Tapi ada momentum di mana tiba-tiba Indonesia menang, itu adalah momentum kita menaikkan orang-orang pesimis tadi. Memang harus cari momentumnya dulu. Kita yang optimis menghadirkan momentum itu. Supaya di momentum itu kita bisa menaikkan orang-orang yang pesimis. Kuncinya adalah di cinta. Kenapa kita nggak boleh putus asa sama Indonesia? Kenapa kita nggak boleh pasrah sama Indonesia? Karena kita cinta sama Indonesia. Teman-teman di sini yang mungkin yang udah usia dewasa lah ya, pasti pernah kalian tuh secinta itu sama sesuatu, sehingga kalian tuh nggak mau menyerah, kalian nggak mau tunduk, kalian tuh nggak mau kalah, karena kalian saking cintanya. Dan begitu pun dengan Indonesia. Kalau gimana kalau misalnya orang-orang Indonesianya aja udah putus asa, siapa yang mikirin Indonesia ke depannya? Setidaknya orang-orang yang optimis ini, bagaimana caranya tetap mempertahankan optimisme itu, dan nggak cuma optimis doang, tapi dituangkan dalam bentuk aksi gitu, dalam bentuk karya gitu, dalam suatu bentuk usaha gitu. Dengan menggandeng yang pesimis, jangan karena yaudah gue semangat, yaudah gue kerja sendiri gitu. Justru dengan kita optimis, kita membuat suatu sistem, kita ajak nih yang pesimis, dan lama-lama dia akan jadi optimis juga. Saya belajar bahwa kenapa atlet itu kalau nyanyi Indonesia Raya itu mereka nangis, karena mereka banyak abdi untuk Indonesia. Kenapa kita itu jarang nangis? Karena kita cupu, pengorbanan untuk Indonesia itu kurang gitu. Gimana caranya supaya kita nangis? Dengan kita memperdalam bakti kita. Dengan gitu kita nyanyi Indonesia Raya akan beda. Kita yang optimis ini membuat suatu gerakan atau membuat suatu acara, dan kita libatkan orang yang pesimis ini. Dengan begitu dia akan lama-lama jadi optimis gitu. Jadi pesimistik adalah bukan suatu musuh bagi kita, tapi bagaimana kita mentransformasi itu. Justru orang yang pesimis itu kan akan lebih cenderung berhati-hati menurut saya. Jadi itu sih, kalau boleh cerita mungkin. Dan saya mungkin orang-orang di luar sini punya cara-caranya sendiri gitu, Mas Zaki. Jadi nggak apa-apa Mas Zaki dengan teman-teman yang optimis ini, bagaimana melibatkan suatu kegiatan, mengajak juga teman-teman yang pesimis. Jangan sampai dia udahlah dia pesimis kagak usah diajak gitu. Enggak, dia akan semakin pesimis gitu. Tapi bagaimana kita menarik lagi orang-orang yang pesimis ini untuk bisa terlibat, dan lama-lama dia akan timbul kemauan, timbul kepercayaan diri, timbul harapan bahwa Indonesia bisa lebih baik. Dan harus dimulai dulu, nggak di angan-angan aja. Begitu, Mas Zaki.
Bang, Mas Bang, Ayang, tadi. Jadi apa sudah cukup, Mas? Saya manggil Mas Zaki siap. Ayang, yang lain nggak tahu loh. Ya Allah, mau super gitu dong. Ya udah Mak, makasih Mbak. Sama-sama. Selanjutnya ada dari Kamilatu Syariah. Mungkin kepada Mbak Kamilatu Syariah bisa langsung bertanya. Oh iya, terima kasih. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran. Iya. Mbak, jadi saya mau bertanya sekaligus sharing. Gimana pertanyaan saya ini lebih ke gimana sih cara kita memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun teman-teman kita sendiri akan pentingnya kita peduli terhadap sesama. Akan pentingnya tadi kan kita bahas tentang kemerdekaan. Merdeka dalam arti kita bebas. Kita peduli rasa cinta kita kepada bangsa. Tapi nyatanya di lingkungan kita pun, nggak usah jauh-jauh deh, di lingkungan mahasiswa pun masih banyak mahasiswa yang apatis terhadap tentang negara kita. Nggak usah jauh-jauh juga deh. Masih banyak masyarakat, mohon maaf, masih banyak mahasiswa yang tidak peduli terhadap sesama. Dalam arti mereka masih kayak bodo amat, ya udah sih hidup-hidupnya dia, hidup-hidup gue, ya udah gitu loh. Tapi di sini gimana cara kita memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut, jangan apatis dong, negara butuh kita. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Karena kita kan mahasiswa itu kan agent of change. Dimana agent of change di sini kan kita benar-benar kitalah penggeraknya, kitalah yang benar-benar peduli terhadap negara. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh, Mbak. Saya pernah bukan memberikan sih, kayak mengajak teman-teman, ayo dong peduli terhadap sesama. Ayo dong, kalau bukan kalian siapa lagi? Kayak contohnya seperti nge-share kegiatan-kegiatan apapun yang tentang berhubungan tentang kecintaan kita terhadap masyarakat lah. Namanya kan kita juga FKG, ada pengabdian masyarakat. Di BEM juga kan pasti ada pengabdian masyarakat. Tapi masih banyak juga mahasiswa yang menutup mata akan peduli terhadap sesama. Itu pandangan dari Mbak sendiri tuh seperti apa menghadapi orang-orang yang apatis, yang bodoh amat, yang sampai detik ini masih menutup mata gitu loh, Mbak. Itu aja sih mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Kamilatu Syariah ya? Iya, panggilnya apa? Cantik. Iya. Mbak Cantik. Nila, Mbak. Ini, Nila. oh, Mbak Nila. Ya udah, Mbak Nila Cantik. Jadi gini, Mbak. Saya merasakan ini juga sih. Bukan saya sampai hari ini saya merasakan itu. Di orang-orang, di sahabat-sahabat, di circle terdekat saya. Bahkan kalau misalnya mereka apatis masih mending ya, saya bahkan sampai ditanya, udah sih nggak usah demo dulu, ngapain sih? Saya sampai dikompor-komporin, nggak usah gitu. Tapi disitulah ujiannya. Saya belajar bahwa ketika kita mengajak, itu bukan dengan kata-kata, tapi justru dengan tindakan. Seperti apa ini berkata edukasi itu kalau menurut saya berkata kayak dakwah sih. Dakwah tuh bukan cuma tentang ceramah, tapi bagaimana kita mencontohkan. Itulah kenapa kalau misalnya saya lagi demo atau saya lagi ikut bakal, saya tuh selalu dokumentasiin gitu. Saya selalu share di Instagram. Bukan untuk ria, pamer atau apa, bukan. Tapi untuk ngomporin teman-teman saya kayak, wah ternyata sharing seru juga ya. Wah ternyata pengabdian ada menariknya ya. Jadi itulah kita mengangkat sisi positifnya gitu. Dan ini sih, itulah kenapa menurut saya pergerakan mahasiswa itu harus dikemas sedemikian rupa. Pergerakan mahasiswa itu, kemerdekaan itu harus dikemas sesuai porsinya gitu. Misalnya saya ingin mengajak para K-popers untuk cinta Indonesia. Oh, K-popers dan salah, mereka tuh nasionalismenya kuat sekali. Contohnya apa? Mereka tuh bikin hashtag dan bikin donasi waktu ada bencana, saya lupa. Itu jutaan. Jadi dengan kesolidaritas mereka masing-masing. Jadi bagaimana orang-orang tuh dilibatkan sesuai dengan minatnya mereka gitu. Jadi mereka tuh bergerak tuh secara tidak langsung gitu. Ya udah kalau misalnya tadi orang K-pop misalnya gue apatis gitu. Misalnya dia sukanya ya udah opa, hiung gitu kan. My bias gitu kan. Pokoknya gitu. Dia enggak peduli sama negara. Tapi gimana caranya misalnya sama K-pop ya. Kita panas-panas gitu. Iya gue juga suka sama apa itu. Bagaimana caranya kita membuat citra K-popers tuh bagus yuk. Kita bikin pendonasi. Nah, itu kayak gitu tuh. Cara itu yang harus dikemas. Dengan kita harus jadi propornya. Kita harus jadi kompornya.
Kita harus jadi apinya gitu. Yang menyulut semangat teman-teman juga. Yang bagaimana cara mereka dilibatkan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Gitu. Ayo kita itu ikut pengabdian. Nah, nanti janjinya kita bawa album BTS bareng gitu misalnya. Apakah atau itulah gitu ya. Nanti ada senam, misalnya senam sehat tapi lagunya lagu BTS, kan bisa kan. Yang penting apa? Ini kita punya semangat untuk melakukan kebaikan untuk bangsa, untuk memerdekakan masyarakat di suatu wilayah dari kemageran gitu, dengan mengajak senam, walaupun senamnya pakai lagu BTS gitu. Jadi itulah kenapa harus bermain cantik. Itulah sulitnya pergerakan sekarang. Orang tuh macam-macam banget. Tinggal gimana kita tuh kreatif itu untuk mengajak orang-orang ini. Ayo kita bikin, misalnya para MUA menggait teman beauty blogger untuk open donasi atau bikin gerakan make up untuk Indonesia. Misalnya make up-nya nanti dikumpulkan, make up yang paling masih bagus dikumpulkan untuk mereka yang misalnya kulitnya tuh misalnya karena kelainan genetik jadi rusak gitu. Jadi harus ditutupi dengan make up. Itu kan bisa suatu pergerakan. Itu suatu cara memerdekakan orang-orang yang dijajah oleh sesuatu ini gitu kan. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa bergerak seapatis apapun itu. Tinggal bagaimana kita mendorongnya dari arah mana. Dari kuncinya adalah bagaimana kita mendorong mereka di poin yang mereka sukai. Di poin yang mereka sukai. Anak-anak mural, bikinlah mural. Tentang kemerdekaan, tentang kritik misalnya. Anak-anak band, ajaklah mereka demo sambil bawa gitar-gitar mereka. Dan nyanyikanlah lagu-lagu kemerdekaan. Supaya mereka tuh relate gitu. Gimana caranya kemerdekaan ini jadi isu bersama gitu. Gimana perjuangan itu tuh milik bersama, bukan milik segelintir orang aja gitu. Dan bisa dilakukan dengan hal apapun. Yang suka masak, ayo kita masak bareng yuk. Masak-masak bareng, terus makanannya dibagikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu kan salah satu cara memerdekakan mereka dari kelaparan kan. Jadi tinggal bagaimana kita menempatkan orang-orang tuh di poin masing-masing. Jangan orang-orang yang suka masak, kalian suruh demo, panas-panasan, dia nggak suka, dia nggak mau. Tapi kalau kalian mereka suka masak, diajak masak bareng, untuk orang-orang yang nggak mampu, pasti mereka mau. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menempatkan perjuang-perjuang ini di ranahnya masing-masing. Begitu, Mbak Ila cantik. Iya, Mbak. Makasih. Sama-sama. Baik, karena waktunya juga sudah habis dan dicukupkan, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan pada diskusi kali ini mengenai refleksi 75 tahun kemerdekaan Indonesia, mahasiswa sebagai motor pergerakan bangsa. Pada saat nanti Indonesia itu akan menuju generasi emas tahun 2045, di mana genap 100 tahun dan adanya bonus demografi ini menyongsong Indonesia emas 2045. Nah, kenapa harus mahasiswa yang bergerak? Karena mahasiswa ini masih muda, fisiknya masih kuat, dan intelektual masih dia belajar, lalu idealis, dan ada kesempatan pada mahasiswa untuk menyongsong dari Indonesia emas tahun 2045. Kemudian pada saat tadi ada R.A. Kartini, di mana beliau itu adalah bangsawan tapi sangat peduli kepada kemerdekaan Indonesia. Kemudian adanya organisasi Budi Utomo di Batavia pada 20 Mei 1908, di mana nantinya organisasi-organisasi seperti dari Bong Java dan lain-lain itu bersatu sehingga terbentuklah Sumpah Pemuda 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Lalu bagaimana Indonesia hari ini adanya di Papua itu ada tidak mendapat hak, lalu ekonomi kita itu di mana orang miskinnya itu ada 30 juta, dan juga adanya peringkat 6 terbawah di bidang pendidikan. Lalu juga kesehatan kita masih di peringkat 117 di dunia. Selanjutnya, bagaimana kita lalu ada, selanjutnya dari yang Insinyur Soekarno itu ada pernyataan perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan
saudara sendiri. Kemudian ada arti kemerdekaan menurut KBBI, yaitu artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya, dan berdiri sendiri. Lalu di alinea ke Undang-Undang keempat itu ada tujuan, di mana tujuan Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada Pancasila. Kemudian nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau sifat kenasionalan makin menjiwai bangsa Indonesia. Kemudian adanya kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan. Kemudian bagaimana kita mewujudkan atau mengisi kemerdekaannya itu, yang pertama dengan cinta, yang kedua dengan moral dan integritas, yang ketiga dengan karya, yang keempat dengan mempersiapkan diri, yang kelima dengan berperan dan berfungsi sebagai kita sebagai mahasiswa, dan yang ketujuh itu ada persatuan. Baik, sekian dan terima kasih dari moderator. Selanjutnya akan ada door prize yang nantinya akan di-spin oleh Danu. Rizal, mohon di-share screen terlebih dahulu. Untuk peserta yang belum mengisi absen, silahkan absen terlebih dahulu untuk mendapat sertifikat. Bisa dilanjutkan. Bagi absensi peserta yang belum mengisi, segera diisi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya akan ada spin door prize untuk 2 peserta, dan nanti 1 pesertanya lagi yang menangnya dari Kak Alfi ya Kak, yang mengisi Google Form tadi. Oke, next. Next, Rizal. Nanti akan ada pulsa dari kami panitia. Nah, ini ada spin door prize dulu. Jadi nanti kita bakalan spin door prize untuk para peserta yang sudah registrasi. Nanti akan ada 2 pemenang, masing-masingnya itu akan mendapatkan pulsa 50.000. Lalu nanti untuk pemenang yang satunya lagi akan disebutkan oleh Kak Aldri ya. Sama akan mendapatkan pulsa 50.000. Baik, dari Danu boleh spin door prize untuk di-share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah kelihatan? Sebentar. Oke, sudah. Boleh di-spin sekarang, kira-kira siapa yang dapat pulsa pada hari ini? Saya putar ya. Iya. Ayo. Belum bergerak, Dan. Kepada Pak Hakmi Adima, nanti akan dihubungi oleh panitia. Selamat mendapatkan pulsa 50.000. Kemudian 1 kali spin lagi ya. Dan Oke. 2, 1, 2, 3. Selamat kepada Josephine Felicia Chandra, nanti akan dihubungi oleh humas dari panitia. Oke. Selamat ya kepada para pemenang, ada Hakmi Adima dan Josephine Felicia Chandra. Untuk selanjutnya pemenang tambahan akan disebutkan oleh Kak Alzi. Kak. Kayak ini terlihat ya, jadi ini bagus banget sih menurut saya. Sebenarnya pas saya baca tuh saya tuh setuju banget, semua arti kemerdekaan menurut saya setuju banget. Arti kemerdekaan teman-teman sangat saya amini, dan semoga kita semua bisa mencapai arti kemerdekaan kita masing-masing. Tapi karena saya harus pilih satu ya, ini ada satu yang menarik menurut saya.
Dia bilang bahwa merdeka itu di mana saya bisa membuat diri saya sendiri terus berjuang tanpa kenal lelah demi memerdekakan diri saya sendiri dan negara tercinta. Karena menurut saya, merdeka itu bukan akhir. Namun, merdeka adalah awal bagaimana kita untuk terus berjuang demi kemerdekaan hal lainnya pula. Oke, selamat kepada Salwa Febria Monica. Bagus sekali. Selamat ya kepada Salwa Febria. Sebelumnya tadi yang untuk SPIN, apakah pesertanya ada? Hakmi Adimah? Untuk dikonfirmasi terlebih dahulu. Hadir. Selamat ya Hakmi Adimah. Untuk yang ya, untuk yang Josephine Felicia, apakah hadir atau tidak? Sepertinya nggak ada ya. Nanti kita spin ulang ya. Pokoknya langsung pada seneng pasti bilang spin ulang. Pulsa 50.000 nih, lumayan buat beli pulsa. Udah ulang ya, Dan? Ayo kita ulang. Selamat kepada Kak Aulia Rizky Niami. Berhasil mendapatkan pulsa 50.000, nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Jadi tadi yang mendapatkan pulsa 50.000 ada Kak Hakmi Adimah, lalu ada Kak Salwa, dan juga yang terakhir ada Kak Aulia ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, selanjutnya kita ke sesi yang paling terakhir, yaitu ada sesi foto bersama. Mungkin dari Sekap bisa mandu, dan untuk teman-teman yang lain dimohon kameranya dinyalakan ya, di on cam. Baik, mungkin teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya, monggo. Sudah teman-teman, kita mulai. 1, 2, 3, lagi. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Kemudian untuk slide selanjutnya. Sudah. Saya boleh request nggak panitia? Jadi karena kita ngomonginnya konteksnya nasionalisme ya, saya mau ngajakin teman-teman untuk pose gaya cinta untuk Indonesia, mungkin boleh ditujukan hatinya untuk Indonesia. Boleh. Tapi ingat ya bahwa cinta Indonesia itu bukan ada di sini, tapi ada di sini. Asik. Iya. Ya. 1, 2, 3. Gaya lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Jadi lagi mungkin ada gaya lain lagi. Ada yang mau request? Ada yang mau request? Peserta ada yang mau request kira-kira? Udah cukup ya berarti. Ya, terima kasih panitia. Sebelumnya mau ucapin terima kasih juga sama peserta semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik-baik itu datangnya dari Allah, kalau yang kurang dari setan, jadi saya nggak salah apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih kepada Mbak Ali dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada ruang diskusi online pada hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Aldi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ya teman-teman, bisa langsung live aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Izin live ya semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih Kak Aldi.
Dan.